Shalom semuanya. Halo. Kalimat yang luar biasa ya, sama-sama menikmati berkat firman Tuhan. Baik saya yang menyampaikan maupun siapapun kita yang mendengarkan. Malam hari ini kita masih bertemakan perilaku anak Tuhan, itu yang diberikan. Kemarin Pak Wi sudah sampaikan perilaku anak Tuhan, ya. Saya ingat ada 5 poin tuh, jaga mulut dan sikap hati, ucap syukur dalam segala hal, dan selanjutnya ya. Kalau kita dengar tema perilaku anak Tuhan, itu langsung udah kepikir bagaimana sih sebaiknya perilaku anak Tuhan. Kalau kalimat itu muncul, yang langsung ada, bagaimana ya kita ini yang dibilang mengaku Yesus, percaya Tuhan sudah dibangkitkan dari antara orang mati, terus berperilaku anak Tuhan. Siapapun kita tidak bisa menghakimi satu dengan yang lain. Karena sesungguhnya yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Tadi saya baru jalan pulang pelayanan, ada seorang ibu yang bilang bahwa suaminya itu pemabuk, suaminya itu pejudi, sampai 2 bulan yang lalu itu terkapar di tengah jalan, dan itu dibawa ke rumah sakit. Bahkan rumah sakit nggak mau terima, pakai BPJS pun tidak bisa, karena dianggap kecelakaannya itu karena kecelakaan mabuk, gitu ya. Itu istrinya benar-benar sampai merasakan sesuatu hal yang sudah tidak mengerti. Dan bahkan tadi pun jumpa juga tuh masih dalam keadaan yang kok beban begini berat ya, seperti itu. Apalagi tudingan-tudingan orang. Orang lain nih, kita nggak usah bicara orang seberang di luar kita. Kadang-kadang orang-orang dari kita sendiri melihat yang seperti itu tuh langsung mengejas, menghakimi. Bahkan tidak ada boro-boro kata-kata penghiburan. Ini salah satu juga perilaku anak Tuhan yang sebenarnya tidak baik gitu. Karena ketika kita tahu seseorang dalam kesusahan, seharusnya kita itu minimal menghibur dengan kata-kata kekuatan. Tapi yang ada dia dengar orang ngomong-ngomongin dia, jelekin dia, hakimin dia. Saya bilang gini, nggak usah takut, nggak usah sedih, Bu. Tadi ini merasakan hancur hati yang amat sangat. Tapi puji Tuhan, ketika dihibur oleh firman Tuhan, kasih penghiburan, ada kekuatan. Ya, makanya pesan banget ini. Ini termasuk salah satu perilaku anak Tuhan yang saat ini itu sangat-sangat terjadi dan sering. Kita justru ikut nimbrung di dalam pembicaraan yang sebenarnya membuat kita juga menjadi dosa. Biarlah setiap kita memakai cara standarnya Tuhan. Belum tentu baik di mata manusia, baik di mata Tuhan. Tapi kalau sudah baik di mata Tuhan, sudah pasti baik di mata manusia. Yuk kita buka dalam kitab Roma 6. Roma 6 ayat ke-1 sampai dengan 14. Roma 6 ayat 1 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan dengan perikop judul mati dan bangkit dengan Kristus. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Nah, kita kan tahu, kita bilang kita sebagai orang berdosa. Kayaknya untuk melepaskan dosa susah. Tapi boleh gak bertekun? Ya, Yesus sudah menebus kita. Kita merasa, ya namanya juga manusia jatuh lagi. Ayat 2 berkata, sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Sebagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat ketiga, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus
telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Seharusnya perilaku anak-anak Tuhan ketika kita sudah tahu bahwa Yesus mati untuk menanggung seluruh dosa kita. Dia bangkit dari antara orang mati untuk kemuliaan Tuhan, maka kita seharusnya sudah menerima satu kehidupan yang baru. Oleh karena itu, perilaku anak Tuhan, kita mulai dari sekarang, kita hidup dengan hidup yang baru. Kita masih pakai pola hidup yang lama. Kadang-kadang kita berpikir, ya gimana ya, namanya memang seperti ini, tapi tidak bisa. Kalau kita sudah menyatakan diri bahwa kita benar-benar yakin, percaya atas kebangkitannya, maka mau tidak mau kita harus hidup yang baru. Dimulai dari kapan? Setiap saat. Kita manusia yang penuh dengan kelemahan, jatuh dan bangun. Tetapi kita tidak mau dalam posisi yang seperti itu untuk kita katakan sebagai iman kita. Tapi kita mau berkata, kita harus bangun. Kita harus bangun hidup yang baru. Selanjutnya ayat 5 dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Ini sebagai poin yang kedua. Bagaimana perilaku anak Tuhan? Kita harus hidup dengan Dia. Kita tidak bisa melepaskan Dia sedetik pun. Kalau kita hidup dengan Dia, maka berpikir tuh untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Selanjutnya dikatakan ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati dari dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Poin yang ketiga, tetap bicara hidup. Tuhan mau bagaimana perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Hidup, kita sadar bahwa hidup kita adalah bagi Allah dalam Kristus. Jadi kita harus benar-benar praktek masuk di dalam hidup yang baru. Karena yang lama sudah dikuburkan. Kita hidup yang baru, dan kita hidup bersama dengan Yesus, dan kita juga hidup bagi Allah. Maksudnya bagaimana? Untuk bisa semua itu terjadi. Ayat 12 selanjutnya. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Yang pertama, hendak dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Kita senang sekali ini memelihara dosa-dosa yang tidak terlihat. Biasanya kalau dosa-dosa yang tidak terlihat ini justru ini yang benar-benar menjadi prioritas di mata Tuhan. Mungkin seperti kayak layaknya kalau orang membunuh satu kali, dia nggak akan berani akan berpikir membunuh dua, yang ketiga. Tapi kalau yang namanya, kemarin sudah dikatakan kan, yang dinamanya misal dosa perkataan gitu ya, suka ngomongin orang, suka jelekin orang. Orang punya masalah, bukan berusaha untuk diredam, tapi diangkat. Itu satu dosa yang tidak kita sadari, sesungguhnya kita sedang asik aja untuk menghidupkan dosa itu di dalam kita. Dan ini yang sebenarnya dibilang tinggalkan, lepaskan dosa-dosa itu. Kita pelihara tuh yang seperti itu. Karena kan tidak kelihatan ya. Kalau yang kelihatan memang kita gampang buangnya gitu ya. Selanjutnya, jangan lagi menuruti keinginannya. Nah, kita masih bertahan. Gimana ya ngelepasnya, susah sekali ya. Puji Tuhan, saya berusaha. Setiap kita pasti berusaha untuk menghindarkan dosa. Ya,
Jadi kayak tadi juga di dalam satu komunitas tadi juga bicara, ya, ketika satu orang ibu ini diserang, dan ini yang menyerang tuh bukan orang-orang luar loh, orang-orang kita yang ikut bimbung, memang lakinya begitu sih, coba kehidupannya gitu. Kita malah membumbu-bumbui, ya, sehingga waktu kita mengeluarkan satu kata, orang lain bisa mengeluarkan 3 kata dosa, yang lain akan bersaut lagi 4 kata. Nah, sementara bagi ibu ini satu kesusahan yang amat sangat, dia perlu penghiburan. Memang tadi saya katakan, penghiburan yang sejati hanya dalam Tuhan. Kita nggak bisa mengerem mulut orang untuk tidak berkata. Nggak bisa. Gitu ya. Puji Tuhan, saya juga mengalami satu kesaksian yang luar biasa. Ya, saya belajar untuk seperti ini. Sudahlah Tuhan, siapapun orang itu yang mungkin pernah berpikir salah tentang saya, ya sudah, saya ampunin saja, dan saya mengasihi, saya tidak mau lagi mengingat-ingat, dan itu ternyata memang harus benar, di stop dulu dari pembicaraan, tidak lagi mau bicarakan. Nah, mungkin, karena kalau setiap kita bicarakan kan pasti akan teringat. Bagaimana untuk menghentikannya? Akhirnya ya sudah, bersikap aja, udah diam, lupain. Jadi ketika kita ingat masalah itu, anggap, kasih muka senyum saja. Kemarin tepatnya jam 10:30 malam, udah 23 Mei kemarin. Kaget juga sih, terima WhatsApp, ini nggak salah, saya bilang itu sama Renat. Ren, nggak salah ini. Iya nggak salah mah gitu. Tiba-tiba dia mohon izin, boleh saya telepon ibu, katanya. Oh silakan, saya pikir mau bahas apa gitu ya. Ternyata begitu dia telepon, saya justru applause, saya acung jempol. Kenapa? Dia berani mengungkapkan satu perkataan. Ya, terserah itu mungkin settingan atau gimana, kita nggak hargain, kita hargain keberanian dia. Ketika dia bilang, Bu, kayaknya nggak enak seperti ini, saya minta maaf kalau gini-gini. Wah, itu benar-benar saya bilang, justru saya sudah tidak pikirkan. Tetapi rupanya bagi dia satu beban yang berat. Karena dia bilang, nggak seharusnya saya sebagai anak Tuhan melakukan ini. Wow, ini merupakan juga satu perilaku anak Tuhan. Berani untuk minta mengaku kesalahan lebih dulu kalau memang bersalah. Kalau kita nggak bersalah, ya mau ngaku apa gitu kan. Tapi minimal kita boleh mengasihi dengan sungguh-sungguh. Di ayat ke-13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Ini jelas sekali ya, anggota tubuhmu. Ini udah nggak basa-basi lagi. Berarti berbicara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Anggota tubuh kita mana yang punya berpeluang untuk melakukan dosa? Ya, kalau bisa jangan kita lakukan itu lagi. Jangan pakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, ternyata anggota tubuh saudara dan saya punya sangat peluang besar untuk melakukan dosa. Itu berbicara apa? Mungkin dari mata, dari telinga, dari pikiran, dari hati, dari perkataan ya, dari bibir, dari tangan, dari kaki, dari gestur tubuh ya. Maka kan kadang-kadang kalau kita ada sesuatu mood yang nggak enak kan bisa terbaca di anggota tubuh, kita nggak sadar itu ya. Tapi berusaha sekarang kalau kita ngerti sebagaimana kita harus bersikap, berperilaku sebagai anak Tuhan, ya sudahlah, kalau orang pandang kita, sekalipun kita gimana, ya supaya orang senang melihat kita. Kayak kalau dia ada, kayaknya hati kita sukacita ya, seperti itu. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Firman Tuhan yang saya boleh bawakan ini, firman menjawab firman, saya tidak akan melebihkan daripada apa yang ada. Jadi biarlah perilaku kita sebagai anak Tuhan, kita harus hidup di dalam hidup yang baru, karena Yesus sudah menebus dosa kita. Dia justru melepaskan kita dari dosa, tapi jangan kita bertahan dalam dosa kita. Oleh karena itu melekat kepada Tuhan, hidup dengan Yesus,
Dan ingat bahwa hidup saudara dan saya, baik makan, baik minum, baik apapun yang kita lakukan, harus kemuliaan Tuhan yang kita tonjolkan. Bukan apa yang ada pada kita. Karena ingat, ketika seseorang pun bisa menolong orang, itu bukan kita. Tapi Tuhan yang perintahkan kita untuk menolong orang itu. Waktu kita pun bisa berbuat baik sama seseorang, itu bukan kita. Itu karena Tuhan yang juga memberikan untuk kita bisa melakukan kebaikan buat orang lain. Waktu kita bisa mengampuni orang, itu juga bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang kerjakan itu buat kita semuanya. Dan tentunya semuanya ini kita bisa lakukan karena Roh Kudus yang tinggal bersama saudara dan saya. Itulah yang memampukan kita. Jaga, pelihara hubungan baik kita bersama dengan Roh Kudus, dan kita percaya kita sanggup melakukannya. Kita menjauhkan dari dosa sebisa mungkin, lepas. Yang tadinya mungkin sukanya begini, kurangin sampai pada akhirnya habis. Demikian firman Tuhan, biarlah boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Inilah kami, anak-anak-Mu, pilihan-pilihan-Mu, yang kami tahu Tuhan, kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, atas seizin dan kehendak Tuhan. Biarlah waktu-waktu kami boleh lakukan apa yang mau menjadi kehendak-Mu bagi kami, bukan apa yang kami kehendaki untuk kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus, firman ini boleh memberkati setiap kami dengan hikmat-hikmat pengertian yang baru daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, amin.